Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wazul, NIM D1118007, konsentrasi kesehatan lingkungan angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum gizi mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Adapun pokok pembahasan pada kali ini terdiri atas 3. Yang pertama antropometri, dan yang kedua food recall, dan yang ketiga itu semi FFQ atau food frequency questionnaire. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu antropometri, pengukuran tinggi badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan meteran. Adapun cara-cara dalam melakukan tinggi badan menggunakan meteran ini, yang pertama itu tempat alasnya itu harus rata serta dindingnya itu harus rata. Kemudian meteran ini terlebih dahulu kita gantungkan. Setelah itu kita melakukan pengukuran. Jadi usahakan badan tegak lurus menempel di dinding, kemudian tumit juga menempel di dinding, pandangan ke depan. Selanjutnya kita akan tarik meteran ini ke bawah dan kita akan melihat berapa ukuran. Jadi tinggi badannya di sini 157 cm. Jadi kurang lebih beginilah cara melakukan pengukuran tinggi badan. Baik, setelah melakukan pengukuran tinggi badan, kita lanjut pada bagian pengukuran berat badan dan lingkar lengan atas atau lila. Jadi berhubung saya tidak memiliki alat, maka saya akan mendata keluarga saya untuk menanyai berapa berat badan mereka serta lingkar lengan mereka. Setelah itu saya akan melakukan perhitungan berdasarkan rumus. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan antropometri. Terdapat 2 rumus, yaitu rumus IMT atau indeks massa tubuh dan rumus lingkar lengan atas. Untuk rumus IMT ini yaitu IMT sama dengan berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kuadrat. IMT ini memiliki beberapa kategori. Jika nilai IMT di bawah 18 maka dikategorikan sebagai berat badan kurang. Kemudian jika nilai IMT 18,5 sampai 22,9 maka dikategorikan sebagai berat badan normal. Kemudian jika nilai IMT 23 sampai 29,9 maka dikategorikan sebagai berat badan berlebih atau kecenderungan obesitas. Kemudian jika nilai IMT 30 ke atas maka dikategorikan sebagai obesitas. Adapun rumus yang kedua yaitu rumus lingkar lengan atas. Normal lingkar lengan atas ini lebih dari 28,5 cm, sedangkan KEK atau kekurangan energi kronis itu kurang dari 28,5 cm. Adapun rumus dari lingkar lengan atas ini yaitu sama dengan lila sama dengan hasil lila atau pengukuran dikali 100 di per standar lila. Di sini saya sudah mempunyai data salah satu responden dengan berat badan 51 kg, tinggi badan 165 cm, lingkar lengan atas 30,2 cm. Nah, di sini kita akan melakukan penyelesaian atau perhitungan berdasarkan IMT. Tinggal kita masukkan saja nilai berat badan, tinggi badan. Kemudian didapatkan di sini hasil IMT-nya itu 18,36. Jadi kita lihat kembali apakah 18,36 ini berada di kategori apa. Jadi berdasarkan perhitungan kategori nilai 18,36 itu dikategorikan sebagai berat badan normal. Kemudian kita masuk pada perhitungan lingkar lengan atas. Di sini juga tinggal kita masukkan nilainya, yaitu nilai lingkar lengan atas di per standar lila dikali 100. Maka didapatkan hasil 105,96. Nah, untuk mengetahui apakah lingkar lengan atas responden ini normal atau kekurangan energi kronis, maka bisa kita lihat kembali nilainya.
dan ternyata nilai yang didapatkan yaitu bahwa responden tersebut kekurangan energi kronis karena nilainya kurang dari 28,5 cm. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perhitungan dari IMT dan lingkar lengan atas, maka dapat dibuatkan tabel seperti ini dengan mengisi identitas responden, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan IMT. Untuk tinggi badan di sini kita gunakan nilai 2,72, di mana nilai ini nilai dari tinggi badan responden yang telah dipangkatkan 2 sehingga menghasilkan nilai 2,72. Kemudian berat badan responden dimasukkan yaitu 51 kg serta hasil lingkar lengan atas yang didapatkan tadi yaitu 100,5,96 cm. Kemudian untuk IMT dalam tabel di sini berat badan dibagi tinggi badan, artinya tinggi badan 2,72 dibagi berat badan 51 kg sehingga IMT-nya didapatkan 18,3. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara Futrikal di mana untuk mengetahui jenis atau jumlah makanan yang dikonsumsi selama 24 jam. Jadi langsung saja saya akan tanyakan, Ibu biasanya sahur itu jam berapa? Setengah 4. Setengah 4 ya. Yang dikonsumsi itu biasanya apa saja? Nasi, sayur, sama ikan. Nasi, sayur, ikan. Kemudian bukannya itu biasanya langsung makanan berat atau selingan? Makanan berat. Makanan berat. Minum dulu baru makan berat. Itu makanannya apa saja? Nasi, ikan, sayur. Nasi, ikan, sayur. Kemudian tidak ada makanan lain? Kadang-kadang ada ayam, Ada ayam, tempe, telur. Iya. Nah, kalau untuk sahurnya itu biasanya nasinya itu berapa sendok? 2. 2 sendok. Kalau untuk sayurnya ini di sayur bening atau Bening. sayur bening berapa banyak? 1 mangkuk. 1 mangkuk. Kemudian ikannya itu 1 potong. 1 potong. Ekor, tengah atau bagian kepala? Campur-campur. Campur ya. Kemudian untuk bukanya ini nasinya berapa banyak? 1-2 sendok. 1 sendok. Sayurnya itu sayur bening, sayur tumis. Sayur bening Berapa banyak? 1 mangkuk. 1 mangkuk. Kalau untuk ayamnya biasa berapa potong? 1 potong. Bagian apa? Biasanya dada atau paha. Ada atau paha. Kalau untuk tempe berapa potong? 2-3 potong. 2-3 potong. Kalau telur berapa banyak? 1 biji. 1 ya. Ini direbus atau Goreng. Mungkin ini saja. Terima kasih atas waktunya. Jadi beginilah kurang lebih cara mensurvei Futrikal 24 jam. Baik, di sini sudah ada salah satu hasil survei yang dilakukan pada saat wawancara hari pertama dan hari kedua pada salah satu responden, di mana setelah kita mengetahui jenis makanan yang dikonsumsi selama 24 jam, maka URT jenis makanan tersebut diubah ke dalam bentuk gram. Setelah itu dilakukan penginputan ke dalam aplikasi NutriSurvey untuk mengetahui asupan gizi berupa energi, protein, dan karbohidrat yang diperoleh pada hari pertama dan hari kedua. Nah, di sini sudah ada hasil dari NutriSurvey hari pertama dan hari kedua. Jadi asupan gizi yang diperoleh pada hari pertama dan hari kedua itu dijumlah. Setelah itu dilakukan perbandingan, di mana untuk energi dibagi 2 sedangkan karbohidrat dan protein dibagi 4. Kemudian untuk mengetahui apakah asupan gizi
responden cukup atau memenuhi, kita dapat lihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Di sini saya sudah ada tabelnya, di mana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 menjelaskan perempuan usia 19 sampai 29 tahun standar mengonsumsi asupan gizi per hari adalah energi sebesar 2250 kalori, karbohidrat 360 gram dan protein 60 gram. Jadi responden tersebut angka kecukupan gizinya masih kurang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Baik, di sini kita akan melakukan wawancara semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire untuk mengetahui jumlah frekuensi zat gizi yang dikonsumsi per hari. Jadi di sini Ibu bisa lihat di sini ada beberapa bahan makanan pokok. Jadi di sini saya akan tanyakan Ibu berapa kali makan nasi? 3 kali. Lebih dari 3 kali. Berarti di sini saya akan jawab. Kalau mie basah sering dikonsumsi? Jarang. Kira-kira 1 sampai 2 kali per minggu atau 3 sampai 6 kali per minggu atau 1 kali dalam sebulan? 1-2 kali sebulan. Kalau bihun Ibu sering konsumsi? Jarang. Tidak pernah ya. Kalau singkong? Jarang. Kalau ubi? Jarang. Selanjutnya kalau untuk Ibu biasanya makan ayam itu per hari lebih dari sehari atau per minggu atau per bulan? Per bulan. Ikan? Tiap hari. Kalau telur? Jarang. Telur jarang. Kalau bakso? Jarang. Daging? Jarang. Ibu biasanya sering mengonsumsi tahu? Jarang. Tempe? Jarang. Kacang tanah? Kacang hijau? Kadang-kadang. Kadang-kadang kira-kira itu per hari, per minggu, Per bulan. per bulan. Kalau untuk jenis sayuran biasanya Ibu mengonsumsi bayam? Tidak. Tidak. Kalau kangkung? Iya. Kalau kubis, sayuran lain yang biasa Ibu konsumsi apa? Kelor Kelor. Kelor ini biasanya tiap hari. tiap hari ya. Ada jenis sayur lain? Jagung manis. Jagung. Itu saja ya. Ini dikonsumsi per hari atau per hari juga. Nah, jadi Ibu ini biasanya mengonsumsi nasi itu berapa sendok? Sekitar 2 sendok 2 sendok. Kalau mie berbungkus? terbungkus. 1 bungkus. Kalau ayam itu biasanya berapa potong? 1 potong. Ikan? 1 ekor. 1 ekor. Kalau telur jarang, bakso. Nah, kalau tahu tempenya itu biasanya berapa potong? 2-3 potong. 2-3 potong. Untuk
kacang tanahnya kira-kira 1 sendok atau 2 atau 3 sendok. bayam jarang. Kalau kangkung ini biasanya dimakan ditumis atau masak bening, Ditumis berapa sendok? 2-3 sendok. Kalau kelor ini 1 mangkok atau 1 mangkuk. 1 mangkok ya. Jagung manisnya Sama. mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi itulah wawancara Food Frequency Questionnaire kurang lebih seperti ini. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.